Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan mengatur seluruh kehidupan dengan penuh keadilan. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Elvinawati selaku dosen pengampu mata kuliah hadis ekonomi. Baiklah, saya akan membacakan sebuah dakwah yang berjudul Jangan Mengkonsumsi Hasil dari Suap. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan salah satu penyakit sosial yang sangat berbahaya, yaitu suap atau rishwah. Suap merupakan tindakan memberi kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan atau kemudahan yang tidak seharusnya. Dalam Islam, perbuatan itu sangat dilarang karena merusak tatanan keadilan dan kejujuran dalam masyarakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rasiyah wal murtasiyah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan atau orang yang menerimanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sangat tegas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang, tetapi juga melaknat. Artinya yaitu Allah menjauhkan rahmatnya dari orang yang melibatkan dalam praktik suap, baik sebagai pemberi maupun penerima. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa dari perbuatan tersebut. Hadirin sekalian, Al-Quran juga dengan jelas menegaskan larangan untuk memakan harta yang bukan hak milik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tadlu biha ilal haqqi litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini dengan sangat jelas melarang perbuatan suap. Bahkan Allah menegaskan bahwa orang yang melakukannya berarti memakan harta orang lain dengan cara yang zalim dan penuh dosa. Bayangkan jika seseorang penerima uang suap lalu ia gunakan untuk makan, memberi nafkah, atau menafkahi keluarganya. Semua itu menjadi haram dan tidak membawa keberkahan sedikit pun. Hadirin sekalian, mengapa Islam begitu keras melarang suap? Karena suap adalah akar dari banyak kezaliman. Dengan suap, yang bersalah bisa terbebaskan, sementara yang benar bisa tertindas. Dengan suap, seseorang yang tidak layak bisa mendapatkan jabatan, sementara yang berhak justru tersingkir. Akibatnya, keadilan menjadi rusak. Hukum menjadi tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. Lebih dari itu, harta hasil suap adalah haram. Allah tidak akan menerima amal seseorang yang makan dari hasil haram. Dalam riwayat disebutkan seseorang yang berdoa siang dan malam tetapi makanannya dari hasil yang haram, maka bagaimana doa akan dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan, hadirin sekalian, betapa ngerinya jika rezeki yang kita konsumsi berasal dari hasil suap. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, bahkan
membersihkan rumah yang kita tempati. Jika semuanya berasal dari hasil haram, maka tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Hati menjadi keras, doa sulit dikabulkan, dan hidup jauh dari ketenangan. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan modern sekarang, bentuk suap tidak selalu berupa uang, bisa saja berupa hadiah, fasilitas, atau layanan istimewa yang diberikan dengan maksud tertentu. Misalnya, seseorang memberikan hadiah agar urusannya dipercepat atau memberi barang supaya mendapatkan proyek tertentu. Walaupun kelihatan kecil, namun jika tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang tidak semestinya, tetap tergolong riswah dan suap. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus menjaga diri dari perbuatan ini. Jangan tergoda oleh keuntungan sesaat, karena akibatnya berat di sisi Allah. Lebih baik hidup sederhana dengan harta yang halal daripada kaya raya dari hasil yang haram. Karena keberkahan tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi dari seberapa bersih cara kita mendapatkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama menjauhi perbuatan suap dan segala bentuk kecurangan. Mulailah dari diri kita sendiri, dari lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Jika kita ingin negeri ini adil dan makmur, maka harus dimulai dari kejujuran dan integritas setiap individunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mencari rezeki yang halal, menjauhkan diri dari harta yang haram, serta melindungi kita dari perbuatan zalim, baik sebagai pelaku maupun penerima. Baiklah, demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.